Halo Selebtubers, Ola Ramlan tak bisa menahan emosi ketika anaknya Sen disebut-sebut dalam kasus Laura Meizani dan Fadel Bajideh. Ia pun tak segan memperingatkan kuasa hukum Fadel jika berani melibatkan nama putranya. Hal ini diungkap Ola Ramlan saat ditemui di acara launching usaha kuliner Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Diakui Ola nih guys, putra sulungnya memang pernah menjalin hubungan asmara dengan Laura. Akan tetapi, Sean tidak ada kaitannya dengan kasus yang menimpa anak Nikita Mirzani tersebut. Sebelumnya nih guys, Rasman selaku kuasa hukum Fadel Bajideh menyebut bahwa mantan pacar Laura sebelum Fadel juga harus diperiksa termasuk Sean. Rasman juga terang-terangan mengaku ditelepon oleh mantan suami Ola Ramlan terkait pernyataannya tersebut. Seperti diketahui nih guys, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila dan aborsi anak di bawah umur yang diduga menimpa putrinya Laura Meizani. Yang terkini nih guys, Laura yang diduga sebagai korban sudah 2 kali diperiksa oleh penyidik. Dari daerah, dari Banjarmasin, dari Kalimantan, ada event. Ini terpanggil. Itu, dikasih mahal. Udah mama aja kami. Iya udah, pokoknya aku tadi dari Banjarmasin, mendarat, kemudian aku harus cepat pulang, jadi ya udah, nyobain ini. Udah, apa lagi? Tapi yang bisa dibilang kan ini sebagai support gitu untuk sahabat ya. Bisa bilang tuh sahabat sempat ada masalah. Kalau nggak ada masalah, aku kondisi siapa yang bikin masalah? Terus sempat ada apa namanya kabar yang sempat meninggal juga. Ada aku sama dia. Aku sama Niki nggak ada masalah. Anak Niki sama anak aku pernah pacaran, iya. Kan udah nggak ada masalah. Kalau pada saat mereka putus juga nggak ada masalah. Nggak ada yang perlu dimasalahin. Kecuali orang itu masalah. Alhamdulillah aku itu senang. Yang penting kan namanya ibu dan anak ya pasti cinta sejati ya. Punya yang melahirkan, ya anaknya juga harus baik pada orang tuanya. Suka curhat nggak sih? Suka Niki suka curhat gitu? Sih apa adanya. Dia sih orangnya kayaknya orangnya juga kan nggak belakang, nggak perlu macam-macam. Jadi udah disekat. Lagi ramai jadi perbincangan kalau kemarin soal Fadel yang menggebu-gebu dan geram mengungkapkan perasaannya. Mungkin abang sebagai kuasa hukum sebenarnya Fadel itu sudah menceritakan hal seperti itu apa dengan menggebu-gebu itu seperti apa? Saya kaget. Ternyata dia sudah terpendam. Ya sama dengan istri saya ini terpendam. Akhirnya marah. Nah dia juga, saya jujur aja, dia nggak pernah cerita. Yang dia cerita ke saya dia was-was. Bagaimana keadaan si Dodi, bisa nggak saya ketemu? Tiba-tiba kemarin dia marah-marah kan, sampai berkali-kali tuh. Nah, terucap nih masalah Cindy kan. Ini nih, jangan kepotong ya, jangan kepotong. Bisa bilang, kamu hati-hati loh. Dan memang benar pada waktu itu dia memang mau ketemu sama Y. Dan Y-nya untung aja duluan keluar, ya kan? Bukan dia mau pukul nggak, tapi dia mau nanya, lu maksudnya apa? Kira-kira gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan seperti apa, dan itu jelas pembuktian ya menurut saya. Kami dengan tim selalu berdiskusi. Rahmat juga ngomong ke saya, Pak, saya nggak lihat ya ada tanda-tanda dari Fadel ini kayaknya melakukan itu. Nah, makanya sekarang ceritanya coba kalian lihat ya, 2,5 bulan sudah kasus ini. Fadel belum dipanggil. Kenapa? Karena saksi itu masih berurut lagi diperiksa, dan itu nggak bisa serta-merta, harus dibuktikan. Naik sidik belum tentu menjadi tersangka. Kalau dipaksakan tanpa dasar yang kuat, bisa jadi nanti pra-peradilan. Nah, tapi saya apresiasi karena sudah diperiksa dari Kementerian PPA, dokter USG, ya terus kami minta juga putranya Ola Ramlan, periksa dong. Baru C juga inisial C, panggil dong. Baru nanti Martin, Pak Umar, Bintang, Liliana. Terus yang di UK, ya udah kita proses ulang Bang, gitu. kalau Sean itu konteksnya apa Bang? Itu kan terjadi Siapa? tahun Sean anaknya Ola Ramlan. Nah, kan pertanyaannya. Itu kan mereka itu tahun 2022. Ini konteksnya konteks apa? Konteks tidak perawan atau konteks aborsi atau konteks? Lu ngomong sendiri. Ya enggak, konteksnya Nah, apa Bang? konteksnya sekarang anak ini kan di bawah umur, ya kan? LM di bawah umur, oke? Sebelum LM ke UK, kita dapat info ada pacarnya, kan begitu? Diduga anaknya Ola Ramlan.
Oke. Setelah di UK, dia ada pacar berinisial A. Dan itu diakui dan disaksikan oleh Mama E alias Ibu JR. Ketika di UK, menjelang balik ke Indonesia, dia LDR pacaran dengan Fadel. Dan dia pulang ke Indonesia. Nah, saat yang bersamaan, muncul NM, ngoceh-ngoceh di media. Dia bilang bahwa LM itu hamil, terus aborsi. Dilaporkanlah Fadel. Lah Fadel kaget. Kalau orang sudah aborsi, berarti pernah hamil. Kalau orang hamil, berarti ada yang menghamili. Pertanyaannya yang hamili siapa? Kan ada 3 laki-laki dalam hidup dia. Oke. Maret, April, Mei. Kan kira-kira begitu. Nah, tunggu dulu. Maret, April, Mei. Tapi info, kami ingin tahu. Kalau ada anak ada anak yang hamil, perempuan hamil, kemudian aborsi, artinya gadis apa enggak? Kan enggak. Berarti udah enggak gadis lagi. Nah, kita ingin tahu bahwa LM ini tidak gadis sejak kapan? Apakah sebelum ke UK, waktu di UK, atau setelah balik ke Indonesia dari UK? Itu loh, ini logika hukum. Tapi sama dokter itu gimana bang? Yang sama dokter abang yang mereka USG? Dokter itu mencek kehamilan negatif hasilnya. Maaf, diperiksa USG, hasilnya negatif. Negatif dari hamil. Bulan September. September. Nah, kalau dikatakan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, berarti kalau dia hamil, mohon maaf, sperma siapa? Kalau dia aborsi, siapa yang melakukan? Anak siapa? Kalau sudah keluar dari rahim, bagaimana membuktikan itu miliknya si Fadel? Dan di sini dia nggak 24 jam dengan Fadel, dia punya apartemen sendiri. Oke, Maret, April, Mei, tinggal di tempat Liliana misalnya. Bagaimana dengan pendataan itu? Kan perlu di cross check. Baru pertanyaan saya paling besar adalah, NM melaporkan kami tim hukum dan Fadel katanya kami buka data pribadi, walaupun itu belum berlaku. Pertanyaannya, saya hanya kasih tahu ini hasil USG negatif, itu doang. Nama Laura Mirzani, nggak sebut dokter, nggak sebut rumah sakit. Sekarang saya tanya, Nikita Mirzani ngomong bahwa anak dia namanya Loli, hamil, aborsi, dihamili oleh laki-laki. Kira-kira itu lebih membuka data pribadi dia apa saya? Dia dong, buka data pribadi anaknya. Di luar data pribadi itu juga aib yang harus ditutup. Menurut saya, bersyukurlah kau NM kalau Fadel mau menikahi dia. Kenapa? Karena dia sangat sayang dan dia melihat ada perubahan. Dengan segala masa lalu LM, dia mau menikahi. Jadi nggak usah bilang keluarga buruk, keluarga tukang semir dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau memang jodoh mereka, mudah-mudahan Allah mempermudah. Tapi harusnya menurut saya, NM terima agar mereka bisa umur 18 tahun menikah. Itu disarankan oleh teman-teman saya. Bukan malah dibilang artis siapa, nggak perlu saya bilang. Inisialnya AA, artis senior. Dorong, udah bang, nikahin aja. Gitu. Kemarin kan abang bilang kalau dari pihaknya Iya. pihaknya Olah Ramlan kan menelpon abang ya bang. Menghubungi saya melalui WA. Ya itu Aufar. Namanya Aufar, saya nggak tahu ya. Setahu saya itu nomornya Aufar. nah itu gimana bang? Nah, setahu saya Aufar itu kan teman baik saya sahabat dengan dia. Nah, saya nggak tahu itu handphone, tapi masih ada saya simpan. Ya menyebut bang ini kok anak saya dibawa-bawa. Gitu. Saya nggak jawab panjang, saya kirim aja berita bahwa ini ada pemberitaan begini, udah habis itu nggak ada lagi tidak lanjutnya. Kita nggak mau merendahkan Olah, enggak lah, Olah itu kan sekarang berhijab, dia baik. Cuma pernah punya hubungan diduga dengan LM. Ya kita harus tahu dong, menyangkut orang kan, menyangkut masalah Fadel. Sebagai kuasa hukum dari Fadel, kami punya kewajiban untuk membela hak-hak yang memungkinkan dia untuk dibantu. Tapi kita tidak membenarkan kesalahan dia. Di tengah gaduhnya kasus Laura, momen kebersamaan Olah Ramlan dan Nikita Mirzani juga sukses mencuri perhatian.
Pasalnya, sempat beredar kabar bahwa Olla Ramlan pernah berseteru dengan artis yang dijuluki sang wanita Amazon itu. Dalam kesempatan launching usaha kuliner Niki, keduanya terlihat akur bak sahabat dekat. Niki tampak menyambut hangat ibunda Sean yang baru saja datang ke acaranya tersebut. Sontak pula nih guys, momen ini pun sempat membuat netizen terenyuh, bahkan mengaku terkesan dengan attitude Niki yang begitu ramah. Saat ditanya wartawan, Olla pun menegaskan bahwa hubungannya dengan ibunda Laura masih berjalan dengan baik meski anak-anak mereka telah putus. Sementara terkait masalah Laura, Olla Ramlan mengaku senang karena menurutnya langkah Nikita Mirzani sudah benar sebagai ibu. Saya sendiri katanya mau dipanggil ke polisi buat diperiksa itu gimana? Ada urusan, gak ada urusan kebetulan campur anak saya. Tapi mam terus anaknya anak Tapi kemarin ada transaksi yang nama anak mami bisa tiba tuh disebut-sebut oleh pihak saya. Aku sebut-sebut mantan-mantan, tidak menyebut spesifik nama. Ya aku cuma bilang, ya jangan macam-macam aja, jangan nggak ada urusannya dengan anak saya. Ini update kasus yang di Polda mungkin sejauh ini enggak? Apa? Update kasus yang di Polda begitu. Ya makanya sih kita masih cari orangnya. Orangnya sembunyi kali sekarang. Ya, udah ya itu aja deh. Ya, itu sama anak aku. Oke, pamit ya. Terima kasih, Mami. Terima kasih.